Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi fraud auditing. Yang di sini kelompok satu beranggotakan yang pertama ada saya Muhammad Zaidan, Saya saya Kafka Aliandi, saya Rasim Muhammad Atila. Saya Rifki Abista. Saya Muhammad Adil Barik. Lalu langsung masuk ke materi yang pertama, definisi fraud. Definisi fraud adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh individu atau kelompok dalam manajemen, tata kelola, karyawan, atau pihak ketiga yang menggunakan tipu daya untuk mendapat keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Lalu ada definisi faktor resiko fraud atau kejadian atau kondisi yang memberikan insentif, tekanan, atau peluang untuk melakukan kecurangan. Lalu selanjutnya ada tujuan. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan menilai resiko kesalahan material dalam laporan keuangan akibat kecurangan. Lalu ada juga mengumpulkan bukti audit yang memadai dan relevan terkait penilaian resiko kesalahan material yang disebabkan oleh kecurangan melalui perancangan dan penyerapan respon. Lalu ada penyerapan respon yang tepat, merespon terhadap kecurangan atau dugaan kecurangan yang terdeteksi selama proses audit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arasi. Nah, di sini ada tipe fraud. Jadi yang pertama manajemen fraud itu dibagi dua menjadi fraudulent financial reporting dan misappropriation of asset. Selanjutnya ada the fraud triangle. Jadi insentif atau pressure, opportunity, dan attitude atau rationalization. Ini satu kesatuan. Ya, jadi untuk insentif itu adalah pelaporan keuangan yang mengandung kecurangan dapat muncul ketika manajemen berada di bawah tekanan, baik dari sumber eksternal maupun internal untuk mencapai suatu target. Selanjutnya ada opportunity. Opportunity itu kecurangan. Jadi mungkin muncul jika seseorang meyakini bahwa mereka dapat mengabaikan pengendalian internal. Selanjutnya ada rationalization, yaitu mungkin mengemukakan alasan untuk membenarkan aksi curangnya. Jadi beberapa orang memiliki perilaku kepribadian atau setelan nilai etis yang memungkinkan mereka melakukan hal-hal tidak jujur dan dengan sengaja dan sadar. Selanjutnya ada menilai risiko penipuan. Jadi pertama ada di SAS 99. Jadi di SAS 99 ini memberikan panduan pada auditor dalam menilai risiko penipuan. SAS 99 mendefinisikan kecurangan sebagai tindakan yang disengaja yang mengakibatkan pernyataan keuangan yang salah saji secara material. Selanjutnya ada SAS 1 menyatakan bahwa dalam menjalankan skeptisisme profesional, auditor tidak berasumsi bahwa manajemen tidak jujur atau berasumsi kejujuran yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Ricky. Untuk selanjutnya proses audit fraud. Di sini ada bagan yaitu proses yang sedang berlanjut selama audit. Yang pertama itu dari identifikasi resiko, yaitu tahapan awal mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Resiko ini bisa berupa kesalahan manusia, kecurangan, atau kesalahan eksternal lainnya. Yang kedua, assessing risk atau merespon resiko. Setelah resiko teridentifikasi, tahapan selanjutnya adalah menilai tingkat signifikansi dari setiap resiko. Penilaian ini akan membantu auditor menentukan sejauh mana prosedur audit yang perlu dilakukan. Yang ketiga, responding to risk. Responding to risk itu berdasarkan hasil evaluasi, auditor akan merancang dan melaksanakan tindakan untuk mengatasi resiko yang telah diidentifikasi. Tindakan ini berupa pengujian yang lebih mendalam, permintaan informasi tambahan, atau memodifikasi prosedur audit. Yang selanjutnya adalah evaluating evidence.
evaluating evidence itu auditor akan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang relevan untuk menilai apakah risiko yang telah diidentifikasi benar-benar terjadi atau tidak. Yang selanjutnya communicating hasil audit termasuk temuan dan rekomendasi harus dikumpulkan pada pihak yang berkepentingan seperti manajemen perusahaan atau pihak ketiga. Yang selanjutnya documenting. Seluruh proses audit, mulai dari identifikasi risiko hingga respon, harus didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa audit telah dilakukan dengan sesuai standar yang berlaku. Yang terakhir, brainstorming. Tahapan ini melibatkan brainstorming atau curah pendapatan untuk menghasilkan ide-ide baru terkait dengan risiko yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan menemukan cara-cara baru untuk mengatasinya. Selanjutnya, sumber informasi untuk menilai risiko penipuan. Di sini ada bagan gambar tersebut menggambarkan proses bagaimana auditor mengidentifikasi risiko terjadinya kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan yang disebabkan oleh kecurangan. Berikut penjelasan dari setiap elemen dalam gambar. Lingkaran besar yang berada di atas mewakili kumpulan informasi yang luas dan beragam yang dikumpulkan oleh auditor. Panah menuju lingkaran besar yang pertama, communication among audit team, yaitu komunikasi antar anggota tim audit sangat penting untuk berbagi informasi dan perspektif yang berbeda. Yang kedua, incurs of management, pertanyaan kepada manajemen perusahaan tentang pengendalian internal, transaksi yang tidak biasa, dan informasi lainnya yang relevan. Selanjutnya, risk factor. Faktor-faktor resiko umum yang terkait dengan industri, entitas, dan lingkungan pengendalian. Selanjutnya, analitik prosedur. Prosedur analitis yang membandingkan data keuangan dengan data non-keuangan untuk mengidentifikasi anomali. Selanjutnya, other information. Informasi lain yang relevan seperti hasil audit sebelumnya, laporan media, atau informasi dari pihak ketiga. Untuk lingkaran kecil yang berada di bawah mewakili resiko-resiko spesifik yang telah diidentifikasi sebagai potensi penyebab kesalahan penyajian material akibat kecurangan. Panah menuju lingkaran kecil, yaitu panah-panah ini menunjukkan bahwa informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber disaring dan dianalisis untuk mengidentifikasi risiko tersebut. Proses identifikasi risiko secara singkat. Untuk selanjutnya adalah pengawasan perusahaan untuk mengurangi risiko fraud. Yang pertama adalah budaya kejujuran dan etika yang tinggi. Yang kedua, tanggung jawab manajemen untuk mengevaluasi risiko penipuan. Yang ketiga, audit commit oversight. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kafka. Terus ada faktor organisasi terhadap risiko penipuan. Di sini tuh kita bisa lihat ada grafik yang menggambarkan hubungan antara berbagai faktor dalam suatu organisasi dengan tingkat risiko penipuan yang mungkin terjadi. Semakin tinggi grafiknya itu semakin berpengaruh terhadap risiko penipuan. Terus ada menanggapi risiko penipuan. Pertama itu mengubah keseluruhan pelaksanaan audit untuk menanggapi risiko penipuan yang teridentifikasi. Kedua, merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk mengatasi risiko penipuan. Terus yang terakhir itu merancang dan melaksanakan prosedur untuk mengatasi risiko penggantian kontrol manajemen. Terus ada area risiko penipuan spesifik. Yang pertama tuh risiko penipuan pendapatan dan piutang. Terus risiko penipuan inventaris. Habis itu risiko penipuan pembelian dan hutang usaha. Yang terakhir area lain dari risiko penipuan. Terus selanjutnya akan jelasin nama Adil. Di sini menanggapi kesalahan pernyataan yang mungkin disebabkan oleh penipuan. Ketika dicurigai adanya kecurangan, auditor mengumpulkan informasi tambahan untuk menentukan apakah kecurangan benar-benar ada. Selanjutnya ada metode deteksi awal untuk skema jutaan dolar. Yang pertama, di sini ada Sumbuye. Sumbuye itu menempelkan berbagai metode deteksi yang digunakan mulai dari tips petunjuk, kecelakaan audit internal, ataupun kontrol internal. Selanjutnya ada
sumbu X, menampilkan persentase kasus di masing-masing metode deteksi tersebut digunakan. Jadi dua kategori data, kasus yang melibatkan jumlah uang lebih dari 1 juta dolar ditandai dengan warna abu-abu. Nah, dan semua kasus secara keseluruhan ditandai dengan warna ungu. Nah, selanjutnya metode yang paling umum. Metode yang paling sering digunakan untuk mendeteksi skema penipuan bernilai jutaan dolar adalah dengan mengobservasi isyarat verbal. Itu 42,3% untuk kasus di atas 1 juta dolar dan 46,2% untuk semua kasus. Ini menunjukkan bahwa komunikasi lisan seringkali memberikan petunjuk awal adanya tindakan yang mencurigakan. Peran audit, baik audit internal maupun eksternal, memiliki peran penting dalam deteksi penipuan. Audit internal terdeteksi dalam 18,6% kasus di atas 1 juta dolar dan 19,4% kasus untuk semua kasus. Sedangkan audit eksternal terdeteksi dalam 15,8% kasus di atas 1 juta dolar dan 9,1% kasus untuk semua kasus. Selanjutnya deteksi bisa dideteksi secara tidak sengaja. Cukup sejumlah kasus penipuan terungkap secara tidak sengaja. 22,8% untuk kasus di atas 1 juta dolar dan 20% untuk semua kasus. Ini bisa terjadi karena kesalahan manusia, kebetulan atau faktor lainnya. Nah, selanjutnya, the types of inquiry technique. Types of inquiry techniques ini ada 6. Yang pertama itu ada informational, listening, evaluating response, assessment, interrogative, dan observing behavioral cues. Sekian dari kelompok 1. Kurang lebih mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata karena kita manusia bukan robot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi. Tutup, Mat. Matiin gimana?